أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, ya ma'syaral muslimin, jamaah Masjid As-Salam, para sepuh yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin, semoga semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di forum ini, majelis yang semoga Allah berikan kebaikan darinya untuk kita semua, kebaikan bagi dunia dan apalagi untuk akhirat kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita termasuk umat yang dijadikan oleh Allah mendapat keutamaan untuk berkumpul bersama beliau kelak di dalam syurga. Amin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Materi kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Asy-Syams. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir dan penjelasan untuk ayat yang ke-9 dan sekaligus 10. Ya, karena dua ayat ini sangat erat hubungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Baik, ini surat Asy-Syams 9 dan 10. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, pertama perlu kita ketahui, diterangkan oleh para ulama, bahwa mulai ayat ke-9 ini dan ke-10 adalah yang Allah sumpahi. Jawaban sumpah namanya. Yang Allah sumpahi ini dia nih. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama itu kan kalimat-kalimat sumpah sampai ayat ke-7.
Ayat ke-8 ini keterangan. Semuanya sumpah. Coba perhatikan dari yang pertama. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa. Itu sumpah yang terakhir, demi jiwa. Ya. Ini semua adalah kalimat sumpah. Dan tidaklah disebut kalimat sumpah, tidaklah ada penyebutan sebuah kalimat dan itu kalimat sumpah, melainkan karena akan adanya yang akan disumpahi. Ya. Yang akan disumpahi itu apa? Orang misalnya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, saya akan menjalankan tugas dengan baik. Nah, berarti yang disumpahi adalah terkait dengan tugasnya. Yang akan dia jalankan dengan baik. Demi Allah, saya tidak akan berbohong. Berarti yang disumpahi apa? Komitmennya untuk tidak berbohong. Kalimat sumpah itu mengandung konsekuensi, ada kalimat setelahnya, yaitu yang disumpahi. Bahwa kalimat sumpah bukanlah kalimat yang berdiri sendiri. Anda mengucapkan demi Allah, titik, selesai. Nggak mungkin. Orang pasti menunggu. Anda bersumpah untuk apa? Paham? Nah, perhatikan. Dalam susunan kalimat sumpah dan setelahnya yang disumpahi, itu dua hal yang masing-masing pada dua hal ini memiliki konsekuensi. Yang pertama, terkait dengan kalimat sumpahnya. Dalam aturan agama, kalau kalimat sumpah, konsekuensinya harus hanya mengucap nama siapa? Nama Allah. Nggak boleh selain nama Allah. Lalu Ustaz, kalau ayat-ayat Allah bersumpah dengan makhluk ciptaannya, itu khusus bagi Allah. Kalau selain Allah, kita makhluk ini tidak boleh bersumpah selain menyebut nama Allah. Ya. Ini terkait dengan kalimat sumpah. Ada batasan-batasan masing-masingnya. Terkait yang disumpahi. Ya. Maka yang disumpahi adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan begitu pentingnya. Menunjukkan ada perkara yang sangat penting. Sehingga diawali dengan kalimat sumpah. Sekali lagi, dan saya ingin menekankan hal yang kedua. Kalimat yang datang setelah kalimat sumpah, atau disebut dalam bahasa Arab dengan jawabul qasam namanya. Kalimat jawaban sumpah. Adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, terekspresikan dengan kalimat yang terstruktur, ya, dan menunjukkan makna akan pentingnya sesuatu. Itu sebenarnya pelajaran penting dari sebuah sumpah. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda bersumpah menyebut nama demi Allah, titik, selesai. Apa yang akan terjadi? Orang akan bertanya, ngapain coba bersumpah? Betul tidak? Jadi, kalau dalam agama kita, bukan hanya tentang kalimat sumpahnya yang penting, tapi setelahnya juga gak kalah pentingnya. Mau sumpah apa ini? Ya. Bahkan kalau sudah sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, maka yang paling dinantikan adalah setelahnya. Anda bersumpah untuk apa? Itu yang lebih dinantikan, ditunggu. Sehingga hadirin yang saya muliakan, poin penting di sini yang ingin saya jelaskan bahwa tidaklah ada kalimat di dalam Al-Quran yang Allah itu bersumpah kecuali yang mesti kita perhatikan adalah apa yang disumpahi oleh Allah. Paham ini? Apa yang disumpahi oleh Allah? Kalau kita lihat surah Asyam dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang merupakan semuanya kalimat sumpahnya Allah, maka kita akan menanti apa yang Allah sumpahi ini. Dan jawabannya adalah pada ayat 9 dan 10. Itu poin penting yang ingin saya tekankan. Artinya,
ayat ke-9 dan ayat ke-10 ini sangat penting sekali. Masalah besar ini. Ya. Ada hal lain yang menunjukkan masalah pada ayat 9 dan 10 inilah masalah besar, yaitu ketika Allah begitu banyaknya memulainya dengan sumpah. Bukan cuma satu. Sumpahnya Allah berapa di situ? 7. Seandainya cuma satu sudah sangat cukup. Bahkan seandainya tidak bersumpah pun Allah sudah sangat cukup. Tapi begitulah metode yang Allah tempuh. Ya, agar kita benar-benar memperhatikan masalah. Tidak boleh kita menyepelekan masalah yang telah didatangkan oleh Allah dengan konsep sumpah dan disumpahi. Paham? Tidak boleh. Harus kita perhatikan. Nah sekarang baik, kita membahas substansi. Apa yang Allah sumpahi? Ayat yang pertama, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah dia yang menyucikannya, yakni jiwanya. Yang kedua, celakalah dia yang mengotorinya. Ternyata masalahnya apa? Tentang orang yang menyucikan jiwanya dan tentang orang yang mengotori jiwanya. Ini masalahnya. Yang telah Allah sumpahi dengan 7 sumpah. Yang telah Allah awali dengan 7 sumpah. Menunjukkan masalah orang yang menyucikan jiwanya dan orang yang mengotori jiwanya itu sangat besar. Yang harus kita perhatikan bersama. Ini penjelasan pertama. Ya, saya ulangi lagi poin pentingnya pelajaran pertama ini bahwa menyucikan jiwa dan mengotori jiwa itu masalah besar. Yang Allah telah membesarkannya dengan menyebutnya diawali dengan sejumlah sumpah. Pelajaran selanjutnya hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Bersyukurlah kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang maha mulia lagi maha agung serta memiliki rahmat yang sangat luas. Bersyukurlah kita kepadanya karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut qad aflaha man zakkaha. Mirip dengan di ala-ala tapi man tazakka. Kalau ini man zakkaha. Kalimat yang menunjukkan sebagai usaha, mengandung makna usaha, yaitu beruntunglah dia man zakkaha, yang berusaha menyucikan jiwanya. Kenapa saya katakan hendaknya kita bersyukur dengan pernyataan ini? Sebab bila datang kalimatnya dengan nat man'ut, kalimatnya seandainya datang dengan sebuah pensifatan, bukan kata kerja, habis kita. Misal, Allah menyebut qad aflah alladhi nafsaha, saya artikan aja, beruntunglah dia yang jiwanya bersih. Beruntunglah dia yang jiwanya bersih. Perhatikan dua kalimat. Kalimat pertama, beruntunglah dia yang menyucikan jiwanya. Dengan beruntunglah dia yang jiwanya bersih. Dua kalimat, saya ulangi. Kalimat pertama, beruntunglah dia yang menyucikan jiwanya. Dan kalimat kedua, beruntunglah dia yang jiwanya suci. Ada perbedaan enggak? Saya tanya jamaah, ada perbedaan tidak? Apa perbedaannya? Kalau kalimat pertama, kata kerja. Kalimat kedua, sifat. Dan pelajarannya adalah, kalau yang pertama itu adalah motivasi untuk mengerjakannya. Kalau yang kedua itu adalah kalimat tazkiyah namanya, rekomendasi, penetapan. Makanya para ulama mengatakan ayat ini bukan tentang rekomendasi, tazkiyah. Bukan tentang penjelasan dia yang suci jiwanya, tapi dia yang berusaha menyucikan jiwanya.
Paham perbedaannya? Bahwa ketika Allah menyebut kalimat ini, kalimat kerja, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah dia yang menyucikan jiwanya. Ya. Bahwa mengandung motivasi untuk kita mengerjakan apa yang Allah sebut dalam ayat ini, yaitu berusaha menyucikan jiwanya. Sebab kalau Allah datang dengan kalimat menyebut beruntunglah dia yang suci jiwanya, yang suci jiwanya, maka kita semua celaka. Kenapa celaka? Karena tidak ada di bumi ini manusia yang jiwanya pasti suci. Saya langsung kaitkan dengan ayat ke-10 karena sangat erat. Qad khaba man dassaha, dan celakalah dia yang mengotori jiwanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan, ya, ketika Allah berfirman yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, hal ini menunjukkan makna beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya, yakni dengan mentaati Allah sebagaimana yang disebut oleh Imam Qatadah, dan membersihkan diri dari akhlak yang tercela dan berbagai hal yang hina. Ini juga dijelaskan Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair. Semana dengan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Beruntunglah dia yang membersihkan jiwanya dengan mengingat Rabbnya dan dia sholat. Lalu pada ayat setelahnya, waqad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya, yakni mengotori jiwanya dengan membawa jiwanya kepada kehinaan, menjatuhkan jiwanya dengan berbuat pelanggaran, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ini semua memberi pengertian beruntunglah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang Allah telah tetapkan kotor jiwanya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Jadi secara sederhananya kita bicara sekarang ini, pelajaran selanjutnya kita bicara tentang jiwa yang bersih, bagaimana menyucikan jiwa, apa yang menyebabkan jiwa itu suci, dan apa yang menyebabkan jiwa itu kotor. Dan ini terkait dengan pelajaran sebelumnya tadi saya singgung, saya jelaskan dan saya tekankan. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bila seorang hamba itu melakukan sebuah kesalahan, dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Setelah dia melakukan dosa itu, persis di saat itu muncullah bintik hitam di jiwanya, di hatinya. Kalau dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah dan berusaha meninggalkan dosa serta kesalahan itu, maka sukilah lahu qalbu, kembali bersih, bercahaya hatinya. Dan bila dia tidak beristighfar, bahkan terus musir ala khata'ihi, terhadap dosa dan kesalahannya, maka semakin bertambahlah bintik hitam itu, akhirnya menjadi banyak dan besar dan menutupi hatinya. Ketika bintik hitam itu menutupi hatinya, itulah yang Allah sebut di surah Al-Mutaffifin dengan ran. Di surah Al-Mutaffifin Allah menyebut bal rana fi qulubihim bima kanu yaksibun. Kenapa orang-orang musyrik di zaman dulu, ini terkait dengan orang musyrik ya, saya kaitkan dengan orang musyrik. Masyarakat Arab
yang menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan itu nggak sedikit, banyak di masa itu. Kenapa mereka tidak menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang padahal kita semua sepakat bahwa metode yang ditempuh Rasulullah dalam berdakwah sudah paling ideal. Sepakat nggak kita? Sepakat nggak? Metode Nabi sudah paling ideal dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam meluruskan, dalam membimbing, sudah paling ideal, paling sempurna dalam masalah ini. Tidak ada yang kurang. Dalam bertutur kata sudah paling baiknya. Dalam menjelaskan sudah paling bagusnya. Dalam bersikap sudah paling hikmahnya. Gak kurang-kurang. Ya Rasulullah yang berdakwah, manusia pilihan. Sepakat? Sepakat tidak? Nah, kenapa masih ada yang menolak? Tentu kalau jawaban sederhananya, ya hidayah Allah. Itu sederhananya. Tapi Allah terangkan sebabnya. Itu dia yang Allah singgung di surah Al-Mutaffifin. Ron. Namanya disebut apa? Ronun. Ron itu adalah penutup yang berwarna hitam. Menutupi hati mereka dari hidayah. Cahaya hidayah dari Allah. Tertutup hati mereka itu. Nah sekarang apa penyebab munculnya ron di hati mereka? Hadis tadi menjelaskannya. Ketika dosa yang semakin bertumpuk dan terus dalam dosa. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita kembali ke penjelasan ya yang Allah sumpahi tadi terkait dengan mereka yang menyucikan jiwanya. Karena bukanlah artinya dia yang suci jiwanya sehingga bermakna maksum. Yang gak punya dosanya. Enggak. Bahwa ayat ini bermakna dia yang menyucikan jiwanya. Dia yang berusaha membersihkan dirinya dari pelanggaran, dari dosa, dari maksiat. Bukan ayat ini menjelaskan tentang dia yang maksum. Paham? Bisa dipahami? Maka beruntunglah. Makanya saya bilang tadi, bersyukurlah kita kepada Allah. Karena Allah menyebut dengan kalimat ini. Bukan kalimat na'atul man'ut. Bukan kalimat tentang sebuah tazkiyah namanya. Disebut tazkiyah oleh para ulama. Apa maksud tazkiyah itu? Tazkiyah itu adalah pengakuan diri. Dirinya telah baik. Allah telah tegur. Dalam surah An-Najm. Wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Jangan kalian pernah mentazkiyah diri kalian, mengakui diri kalian, menganggap diri kalian sudah paling baik. Huwa a'lamu bimanit taqwa. Allah lah yang Maha mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka bukan tentang siapa yang suci hatinya, suci jiwanya, bukan, tapi siapa yang berusaha menyucikan jiwanya. Inilah ayat ini. Dan ayat kedua bukan tentang jiwanya yang buruk, tapi siapa yang melakukan perbuatan membuat yang sehingga menjadikan jiwanya menjadi buruk, itulah yang celaka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka di sini terdapat penjelasan, ini pelajaran selanjutnya tentang betapa pentingnya menyucikan jiwa. Betapa pentingnya menyucikan jiwa dan betapa mengerikannya mengotori jiwa. Pelajaran selanjutnya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Menyucikan jiwa dan mengotori jiwa yang diinginkan dalam pembahasan ini adalah terkait dengan kesucian maknawi. Kesucian atau dengan bahasa syariat disebut dengan at-taharah, kesucian itu terbagi menjadi dua. Ada kesucian secara hissiyah, ada kesucian secara maknawiyah. Kalau kesucian hissiyah adalah kesucian yang terkait dengan lahiriah. Itulah berwudu,
itulah mandi junub. Pembahasan fikih kita dapatkan itu. Bagaimana cara menyucikan diri kita, maksudnya lahiriah kita dari najis. Itu di pembahasan fikih kita dapatkan. Yang kedua, kesucian ma'nawiyah namanya. Kesucian ma'nawiyah yang diinginkan dengannya adalah hati, jiwa. Dan pembahasan kita terkait yang kedua. Kesucian apa? Ma'nawiyah. Dan antara dua kesucian ini hadirin yang saya muliakan, kalau mesti diperbandingkan, yang paling penting yang kedua, kesucian ma'nawiyah. Itu yang jauh lebih penting. Karena kalau kesucian jiwa pasti melahirkan kesucian badan. Seseorang yang senantiasa berusaha menyucikan dirinya, itu akan memotivasi dia untuk juga senantiasa menjaga diri dari najis. Motivasinya itu. Beda dengan orang yang lebih memperhatikan kesucian lahiriah. Belum tentu itu lahir dari jiwa yang suci. Bahkan orang-orang yang memiliki secara lahiriah bersih dari najis segala macam, itu kadang mengantarkan kepada pelakunya kepada keburukan. Narasi dan penjelasan ini sama dengan narasi dan penjelasan antara masalah ya, mana yang lebih penting, ya, hati atau lahiriah, kesehatan hati atau kesehatan jasad dan fisik. Para ulama menjelaskan, orang yang jiwanya bersih, hatinya sehat, itu akan membuat dia memiliki jasad yang sehat. Makanya Rasulullah memotivasi, ala wa inna likulli jasadin mudghah idza saluhat saluha sairu jasadu kulluhu. Sairu jasadi kullihi. Ketahuilah di setiap jasad itu ada segumpal darah, yang bila segumpal darah ini sehat, baik, maka akan menjadi baik seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah segumpal darah itu kata Nabi apa? Hati, qalbu. Maka kata para ulama yang paling penting adalah hati, jiwa. Yang bila baik akan menjadi baik seluruh anggota badannya. Tapi tidak sebaliknya. Kalau yang memperhatikan sehatnya badan bagaimana, fisik yang sehat bagaimana, belum tentu menyebabkan pemiliknya menjadi baik. Betapa banyak orang yang sehat secara fisik, jasad, tapi kesehatan fisik dan jasadnya itu mencelakakan dirinya. Menjadi penjahat dia, menjadi orang yang jahat dia. Tapi tidak sebaliknya. Nah, di sini ada pelajaran terkait dengan penjelasan para ulama dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah itu hadirin, terkait dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Inilah diantara buah dan manfaat yang Allah berikan, yang dengannya terbedakan antara orang yang beriman dan muwahhid dengan orang yang musyrik lagi kafir. Bahwa orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan kesyirikan, beriman dan baik kepada Allah, secara lahiriah kadang mereka menghadapi sekian banyak masalah. Betul. Mereka menghadapi banyak problematika. Benar. Tapi jiwa mereka tentram. Dan sebaliknya, orang-orang yang musyrik lagi kafir kepada Allah, kadang diperlihatkan oleh Allah pada kehidupannya secara lahiriah, lengkap fasilitasnya, lengkap harta bendanya, tapi jiwa mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan. Maka yang paling penting adalah jiwa, hati, qalbu. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini semua menunjukkan betapa pentingnya menyucikan jiwa. Yaitu membersihkan jiwa dari kotoran-kotorannya. Yaitu perbuatan dosa. Yang paling besarnya adalah keyakinan-keyakinan kufur.
keyakinan-keyakinan yang batil. Bersihkan hati kita dari keyakinan-keyakinan terkait dengan dirinya Allah dan itulah keyakinan yang salah. Bersihkan itu. Itu yang paling mengotori hati. Kemudian perbuatan-perbuatan dosa dan seterusnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Untuk itulah, ini pelajaran selanjutnya untuk pertemuan kita kali ini. Saya akan menyebutkan apa yang telah dijelaskan oleh salah seorang ulama kita, ini Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, tentang 10 kaidah. 10 kaidah untuk menyucikan jiwa. Ada 10. Silakan diperhatikan dan mari kita cermati dengan seksama untuk nantinya kita berusaha merealisasikannya. Ya. Dan ini bukti bahwa kita betul-betul memperhatikan masalah yang Allah telah membesarkannya dengan mengawalinya 7 sumpah tadi. Ya. Sebab hadirin yang saya muliakan, ya, bagaimana cara menyucikan jiwa itu harus dengan ada upaya, ada usaha, ada sebab yang harus ditempuh. Nah, ini akan kita bahas 10. Tidak hanya dengan mengharapkan, tidak hanya dengan berkeinginan, tapi mesti ada yang dijalani. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Ya, dalam kitab beliau yang berjudul Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ada 10 kaidah dalam menyucikan jiwa. Kaidah pertama, senantiasa menjaga ketauhidan kepada Allah. Ini yang pertama, paling mendasar. Menjaga tauhid. Ya, jangan pernah membenarkan dan tertipu dengan orang-orang yang mengajak, ayo kita membersihkan jiwa, kita manajemen jiwa kita jaga jiwa kita. Tapi dalam konteks kesyirikan. Pasti jiwanya kotor. Jangan pernah terperdaya. Makanya tadi saya katakan hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kalau masih ada yang seperti itu, sesungguhnya orang-orang yang seperti itu hanya berbicara tentang ketenangan yang bersifat lahiriah, bukan jiwa. Pada hakikatnya. Kalau berbicara mengajak orang untuk menjaga hati, membersihkan hati, tapi pada konteks kesyirikan. Ada tidak? Ada. Banyak bahkan. Ya. Mengajak umat untuk memperhatikan hati. Kita jaga hati kita. Kita jaga kebersihan hati kita. Kesucian hati kita. Tapi bersama dengan itu, orang ini adalah dai yang menyeru, mengajak umat untuk mengagungkan kuburan-kuburan tertentu. Apakah terwujud kesucian jiwa? Tidak. Ya. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Kata Syekh Abdul Razak, karena tauhid adalah tujuan Allah menciptakan kita. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang paling mendasar. Ya, jangan melupakan dasar eksistensinya kita di muka bumi ini. Ya. Karena permasalahan bagaimana menyucikan jiwa itu adalah sesuatu yang sifatnya penyempurna eksistensinya kita. Bukan dasar terciptanya kita. Paham? Kita ini bukan tercipta untuk bagaimana agar hidup ini menjadi tenang. Enggak. Bukan. Karena ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu cuma di satu tempat, di mana? Surga. Kalau selagi hidup di dunia ini, kalau kita berbicara tentang bagaimana ketenangan jiwa, itu hanya penyempurna, pelengkap. Sementara dasar tujuan eksistensinya kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah.
Ini perhatikan ya penjelasan narasi ini agar kita nggak salah dalam memahami. Dan jangan salah, ada orang ya dia menjadikan alasan dengan tidak merasa tenang akhirnya meninggalkan ibadah. Ya, ini nyata. Ya. Ada yang mengajak saya diskusi, tanya, mengeluhkan anaknya keluar dari Islam. Na'udzubillah. Keluar dari Islam, murtad. Na'udzubillah. Gara-gara apa? Dia merasakan tidak tenang selama dalam agama Islam, selama menjadi muslim. Dan dia merasakan ada ketenangan di agama Kristen. Murtad dia. Maka saya katakan, di antara sekian banyak saya jelaskan, dia salah dari dasar. Karena dia beragama untuk mencari ketenangan. Itu dasar yang salah. Kita beragama ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dasar dulu yang harus dipahami. Hasilnya, apakah Anda merasakan ketenangan atau tidak, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia dari Allah kalau Allah memberikan ketenangan bagi Anda. Tapi seandainya Allah tidak memberikan ketenangan, maka itu ujian dari Allah yang tidaklah menjadi sebab untuk meninggalkan perintah Allah agar beribadah dan berislam karena Allah tersebut. Kalau Anda niatnya dari awal mencari ketenangan hidup, jangan sampai salah. Bahwa kelak kalau ketika Anda berpindah agama, tidak akan menjamin Anda selamat dari masalah. Bukan jaminan Anda berpindah agama, Anda akan selamat dari masalah. Betul tidak? Akan tergoncang itu jiwanya. Ya. Makanya hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, problematika hidup itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk kita kalangan awam. Para nabi dan rasul pun telah Allah Jalla wa Ala perhadapkan dengan ujian kehidupan. Betul tidak? Maka bukan itu tujuan utama Anda beragama. Tapi niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru benar Anda beragama. Kuat Anda beragama. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka mentauhidkan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, At-tauhid wal iman alladhi bihi yuzakku al-qalba. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tauhid dan keimanan kepada Allah lah yang dengannya akan bisa seseorang menyucikan jiwanya. Tapi dengan kalimat tauhid dan keimanan yang benar. Ada kalimat itu. Tidak hanya mengatakan tauhid dan iman kepada Allah saja. Karena betapa banyak yang menggunakan kalimat tauhid dan kalimat beriman tapi salah. Betul? Betul tidak? Ada pondok pesantren at-tauhid, ternyata di dalamnya ada kuburan yang diagungkan. Ada kalimatnya tauhid, tapi ternyata menggunakan jimat. Ada yang menggunakan kata beriman, tapi ternyata tidak beribadah kepada Allah. Maka kalimatnya mentauhidkan Allah dan beriman dengan benar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itulah yang akan menyucikan jiwa. Pertama. Yang kedua, kaidah kedua. Ini yang penting. Dengan senantiasa berdoa, meminta kepada Allah untuk disucikan jiwa. Doa. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, untuk kaidah yang kedua ini yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betapa banyaknya riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa minta betul kepada Allah
agar diberi kekuatan untuk bisa menyucikan jiwa. Contoh hadis diriwayatkan Imam Muslim. Sekali lagi saya katakan banyak ya, ini cuma salah satu contoh. Banyak riwayat yang menjelaskan hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan tentang salah satu doa Rasulullah SAW. Cukup panjang, tapi saya akan bacakan. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba wa min da'watin la yustajabu laha. Doa yang luar biasa, layak untuk dihafalkan. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari rasa takut, ya, dari pikun di masa tua, kepikunan di masa tua, dan dari siksaan kubur. Ini doa-doa memohon perlindungan darinya. Setelah itu, ya Allah, berilah aku ketakwaan pada jiwaku. Berilah aku kemampuan untuk menyucikannya, yakni jiwaku. Karena sesungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mampu dan bisa untuk menyucikannya. Ini kalimat lahir dari ketauhidan. Ya. Makanya kalau saya kaitkan dengan pembahasan sebab akibat, hadirin, yang mengerti masalah sebab akibat dengan baik, dia pasti akan produktif. Dia tidak mungkin hanya meyakini bahwa Allah yang menentukan lalu diam tidak berusaha. Seperti di sini terbukti. Nabi meyakini Allah lah yang menentukan jiwa itu bersih atau tidak. Betul tidak? Allah lah yang menentukan itu. Tapi Rasulullah SAW melakukan sebab. Sebab syar'i dan sepenuhnya sebab syar'i. Dan juga sebab-sebab qauli. Terbukti beliau berdoa. Terbukti beliau berusaha. Beliau mentaati Allah. Beliau menjalankan peribadahan. Maka itulah orang yang mengerti sebab dan akibat. Dan ini telah kita bahas. Ya. Mungkin saya perulang sedikit varian sebab dengan tanda petik dalam masalah syariat ada dua jenis, apa aja? Yang lain diam, nggak boleh membantu. Apa yang pertama? Sebab syar'i. Yang kedua, ragu-ragu jawabannya. Oke Pak Yuda, saya tanya, tolong jelaskan dengan ringkas apa itu sebab syar'i, apa itu sebab qauli. Kalau nggak bisa apa hukumannya ini? Jamaah, kita beri hukuman ini beliau. Nggak boleh pulang. Silakan Pak Yuda. Ayo. Antum kalau punya catatan silakan buka catatan daripada antum ngarang-ngarang. Gak apa-apa lihat catatan. Itulah gunanya catatan, gak apa-apa. Apa sebab ini? Ternyata nggak ada catatannya. Ada catatannya? Ada? Apa itu? Apa sebab ini? Ayo. Dan baik, Pak Rian tambahkan. Enggak usah sebab koninya aja. Kalau sebab saya sudah selesai. Ayo, terus.
Satu poin yang paling penting ketinggalan, adanya hubungan sebab akibat yang nyata. Adanya hubungan sebab akibat yang nyata. Itu sebab kami. Ya, waktu membatasi, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Doa. Doanya Nabi minta memohon kesucian jiwa. Memohon kesucian jiwa. Itu Pak Zam dapat. Doa memohon kesucian jiwa. Ada Pak Zam? Ya. Semoga kita bisa menghafalkannya ya. Kalau Rasulullah saja masih minta pada Allah, boleh kita. Padahal Rasulullah jelas-jelas jiwanya bersih. Jiwanya maksum. Nggak ada dosanya. Lah kita yang bertumpuk dengan dosa siang dan malam, masa iya nggak pernah minta kepada Allah dengan permintaan seperti itu. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah Taala. Wassalamualaikum. Semoga Allah memberikan maaf, ampunan kepada kita semuanya atas segala kelalaian dan kekurangan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.